lagi kita mulai. Satu. Oke, kita mulai ya. Nih sudah siap semua nih. Baik, Pak. Oke, yang Cirebon juga sudah bisa ngelihat. Udah, Pak. Oke, oke. Jadi hari ini kita masih meneruskan yang kemarin ya. Jadi kalau sebelumnya saya banyak bicara tentang teknikal ya, kaitannya dengan eksplorasinya begitu. Nah, ini juga kita mungkin hari ini saya akan juga berikan tugas nantinya ya, setelah mungkin setelah ya ini kuliah ini, tapi nanti ada beberapa juga yang perlu akan saya jelaskan kaitannya dengan K3M. Oke, jadi yang ini ya, kemarin kita sudah jelaskan tentang apa kaitannya dengan masalah targetnya apa, metodenya apa, gitu kan, kondisi medan kayak apa, begitu. Nah, hal yang penting sebenarnya dalam eksplorasi tadi adalah perkiraan waktu dan akhirnya adalah juga biaya. Nah, tentu saja masing-masing metode akan berbeda ini kan. Seperti kalau katakan air tanah dengan geotermal itu kan sangat jauh itunya kan. Jadi kalau geotermal itu tentu saja akan menyangkut daerah yang lebih luas dan kondisi medan yang rumit. Nah, kalau air tanah biasanya relatif mudah. Nah, nanti yang berat lagi kalau eksplorasi migas itu lebih rumit lagi itu ya. Tapi paling tidak dari kuliah ini diharapkan jadi elemen-elemen apa saja yang diperlukan dan tentunya nanti detailnya itu tergantung dari metode dan kemudian juga target ya, termasuk luasan targetnya. Oke, jadi kalau ini juga sudah saya singgung sebenarnya kaitannya dengan estimasi waktu. Ini penting ya, karena nanti waktu juga ini akan menyangkut biaya juga sebenarnya. Nah, jadi dalam hal ini kita harus bisa memperkirakan berapa sih waktu yang diperlukan untuk kegiatan eksplorasi ya, dari perencanaan sampai selesai akuisisi kan sampai final report. Nah, itu nanti kita akan hitung. Nah, untuk itu tentu saja harus kita lihat bertahap apa saja yang dilakukan, misalnya untuk preliminary study-nya atau mungkin persiapannya ya itu seperti apa. Nah, itu juga tentu saja harus kita nanti kita hitung termasuk waktu akuisisi dan seperti itu. Dan yang penting dalam hal kaitannya dengan waktu, nah ini tentu saja kaitannya dengan efisien dan efektif gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda memilih waktu di mana banyak hujan, nah itu jadi nggak efisien gitu ya dan nggak efektif juga. Itu salah satu contoh aja. Jadi artinya bahwa dalam estimasi waktu itu yang penting adalah bahwa secara target teknikal itu dipenuhi ya, termasuk pengukuran dan sebagainya itu dan dilakukan secara efektif dan efisien karena ini akan memberikan apa namanya itu menyangkut pembiayaan juga ya. Jadi kalau misalnya di lapangan banyak kita tidak bisa melakukan pengukuran itu akan memberikan apa namanya akibatnya ke masalah biaya termasuk sewa peralatan atau instrumen dan juga termasuk tenaga ahli itu kira-kira. Nah kemudian hal-hal yang tadi yang apa namanya kira-kira yang mempengaruhi durasi atau waktu itu apa persiapan tentu saja ya kemarin sudah saya singgung kira-kira persiapan saja kemudian mobilisasi demobilisasi termasuk pergantian personel ya. Jadi di sini ini adalah bagaimana kita nanti misalnya untuk membawa
sumber daya termasuk tenaga ahli ya dari berbagai tingkatan, dari misalnya dari Bandung ke tempat tempat di mana kita melakukan eksplorasi, misalnya di Sulawesi di sana ya. Nah itu pasti perlu waktu kan, kalau di situ harus ada yang harus naik mobil, pesawat terbang, bahkan perahu. Nah itu akan menyangkut waktu ya, dan ujung-ujungnya adalah biaya. Nah kemudian juga waktu kerja itu juga kita harus perhitungkan ya. Jadi berapa sih lama misalnya di akuisisi itu berapa. Nah kemudian standby-nya berapa lama itu, dan kemudian juga pemakaiannya termasuk ya pemakaian peralatan dan sebagainya. Itu harus kita perhitungkan di sini. Nah, terus kemudian yang lain yang sering menghambat itu yang tentu saja kondisi medan, musim dan cuaca lokal, dan waktu yang hilang ya akibat masalah sosial. Nah, medan sudah saya jelaskan. Nah, kalau kita misalnya survei air tanah ya di daerah-daerah pantai itu cepat kan gitu kan. Nanti sedikit berbeda kalau daerahnya berundulasi di situ. Nah, atau juga nanti kalau kita survei geotermal itu tentu saja biasanya daerah pegunungan itu akan melewati daerah-daerah yang terjal. Kemudian juga kalau itu adalah seismik ya tergantung itu. Seismik itu dari darat, transisi, dan juga di daerah ya laut, transisi, dan darat. Nah darat tergantung ya, biasanya juga akan melewati hutan, melewati rawa dan sebagainya. Nah kalau seismik tentu saja akan lebih kompleks lah. Mungkin waktu saya jelaskan kuliah posisi, sudah saya jelaskan beberapa hal yang bisa menghambat posisi di lapangan. Jadi masing-masing metode itu nanti akan bisa berbeda-beda. Tapi yang penting Anda bisa itu menerjemahkan dulu elemen-elemennya apa saja di situ ya. Nah, tentu saja nanti kalau soal biaya ya tergantung daripada daerah dan sebagainya. Tapi nanti yang penting Anda tahu elemen-elemennya saja, apa yang berpengaruh. Nah, tadi semua itu nanti akan tergantung, akan menyebabkan adalah biayanya sendiri ya. Dimulai tadi persiapan, administrasi, operasi lapangan atau akuisisi ya. Ini yang elemen-elemen ya harus kita lihat ya. Jadi termasuk sampai pelaporan. Nah, tapi nanti kalau ada tahapan misalnya sampai pengboran, nanti bisa ditambah lagi di situ ya. Jadi nanti ada, kalau biasanya kalau eksplorasi mineral itu nanti sampai tahap-tahap berikutnya seperti nanti ada uji sumur dan sebagainya. Tapi yang penting elemen-elemen ini, dan beberapa hal kemarin sudah saya jelaskan kira-kira kaitannya apa, persiapan yang akan dilakukan ya. Dan itu tentu saja akan tergantung daripada metode yang akan digunakan. Nah ini juga sudah saya jelaskan ya, saya kira ini perlu saya ulang lagi. Penyediaan material penunjang, peta-peta, data pendukung ya, kemudian juga alat tulis menulis, kalibrasi alat ini penting ya, pengetesan alat ini tentu saja untuk persiapan ini untuk geofisika sangat berperan, misalnya untuk gravity. Anda tahu sendiri kan, jadi nanti Anda harus melakukan pengikatan titik ya, supaya nanti bisa mendapatkan nilai gravity absolut ya. Nah, jadi di sini Anda tentu saja ini perlu waktu, termasuk pengetesan alat ya, gravity. Nanti kalau metode yang lain juga perlu ya, perlu adanya testing ya. Nanti ini akan menyangkut ketelitian data yang nanti akan diperoleh. Nah, nanti juga ini menyangkut beban biaya personel. Nah, ini tergantung level apa yang akan nanti dilibatkan dalam satu proyek ya. Jadi nanti apakah tenaga ahli yang berapa orang, kemudian juga tenaga menengah sampai pada tenaga-tenaga yang misalnya untuk kuli pengangkut ya, sampai di situ nanti harus diperhitungkan komunikasi dan secara umum perizinan ya, administrasi perizinan. Ini juga tergantung metodenya, tapi hampir semua kegiatan eksplorasi itu paling tidak ada yang sifatnya pelaporan, itu harus ya. Tapi kalau survei yang besar-besar, tentu saja itu akan memerlukan perizinan yang cukup rumit, termasuk ya seismik gitu ya. Di situ akan rumit karena nanti akan bicara kaitannya dengan masalah dinamit ya, masalah juga tentu saja nanti menyangkut kaitannya dengan masalah
kerusakan yang bisa terjadi ya, itu tentu saja harus ditangani. Nah, kemudian selanjutnya asuransi ini biasanya nanti juga kalau eksplorasi yang besar-besar pasti itu yang menyangkut personel, alat ya dan sebagainya. Nah, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan safety yang nanti akan saya jelaskan ya. Jadi kalau ke lapangan itu nggak sembarangan ya, terutama nanti kalau kita akan ke suatu daerah yang memang termasuk daerah yang katakan masih daerah hutan yang masih lebat ya, ataupun juga rawa ya, itu pasti Anda harus menggunakan pakaian-pakaian yang safety yang cukup untuk bisa melindungi. Obat-obatan pasti di situ. Ya walaupun nanti sifatnya obat-obat yang masih mungkin sederhana ya dan sebagainya. Nah, ini kira-kira yang namanya persiapan. Nah, itu nanti diterjemahkan semua dan nanti di situ kita bisa memperkirakan berapa sih biaya yang diperlukan. Jadi dalam eksplorasi tentu saja sangat penting hal ini. Anda harus mengetahui kira-kira komponen-komponen apa saja yang diperlukan dan nanti diterjemahkan nanti ke angka ya, biaya atau rupiah. Nanti harus bisa digambarkan seperti itu. Nah, ini mobilisasi tadi sudah saya singgung, itu adalah nanti juga menyangkut jenis transportasinya apa, jumlahnya berapa orang, ya itu harus juga dihitung. Termasuk nanti dalam perjalanan tadi, kan kemudian mobilisasi, demobilisasi, pengurusan dokumen ya, dan asuransi tadi ya. Ini juga tetap harus kita perhatikan. Karena Anda ketahui alat-alat geofisik itu mahal-mahal ya. Jadi kalau misalnya gravity itu kan harganya nanti kalau tidak diasuransikan itu bisa nanti repot gitu. Nah, lapangan, nah ini akuisisi ini lagi-lagi semua itu tergantung dari jenis eksplorasi yang kita lakukan ya. Dari yang sederhana katakan air tanah ya, nanti juga nanti ke geothermal atau mineral ya. Nah, itu masing-masing perlu penjabaran yang lebih detail. Ya, memang di kuliah ini saya tidak mungkin menjelaskan detail sekali. Ya, mungkin ini yang bersifat umum, tapi saya yakin Anda nanti di kemudian hari bisa menerjemahkan ke yang lebih detail ya. Gitu. Tapi paling tidak elemen atau komponen-komponen apa yang nanti digunakan untuk perhitungan biaya itu Anda sudah bisa memperlihatkan di sini ya. Jadi biaya personel dan tentu saja tergantung levelnya ya. Nanti berapa rupiahnya per hari misalnya. Makan, beban biaya peralatan, suku cadang, barang habis, alat tulis, tenaga lokal, transportasi lokal, dokumentasi lapangan, nah, sosialisasi, ini penting juga ini ya. Anda nggak bisa aja nyelonong ya, bukan pengukuran ke suatu daerah, itu nanti Anda bisa bermasalah lah gitu ya. Harus paling tidak nanti ya ada izin lah akan melakukan pengukuran ya, kalau misalnya untuk air tanah saja mesti repot ya, tapi kalau nanti sudah misalnya ke seismik begitu, wah ini yang sangat berat gitu, karena nanti di situ akan melibatkan adanya dinamit ya, yang itu akan kalau nggak ada sosialisasi bisa berbahaya itu ya, itu nanti banyak yang protes. Nah, kemudian keamanan termasuk safety dan lingkungan ya, nanti kita jelaskan nanti akhir kuliah ini, dan juga tentu saja menyediakan hal yang bersifat terbuka. Nah, nanti materi kuliah ini nanti akan saya berikan, jadi nanti saya kasihkan nanti setelah kuliah atau ya paling lambat besok. Nah, kemudian ini mengenai peralatan ini juga tentu saja tergantung nih. Kalau di situ ada punya perusahaan misalnya PT gitu ya. Nah, itu kan tidak selalu semua peralatan dimiliki sehingga persewaan. Tapi kalau Anda bekerja di suatu perusahaan yang cukup besar gitu ya, perusahaan-perusahaan konsultasi dalam bidang eksplorasi, atau Anda kerja di beberapa perusahaan yang kaitannya dengan mineral, migas, geothermal, nah itu biasanya juga sebagian punya alat, tapi juga beberapa itu harus Anda menyewa. Nah, kemudian processing lah, ini kan sudah kerjaan di lapangan, di kantor. Nah, saya kira tidak akan terlalu mahal ya. Hanya kembali ke biaya personel tentu saja. Ya, kemudian software yaitu juga
tergantung dari software apa yang digunakan, kemudian juga ya kaitannya dengan untuk ya ini nanti untuk pekerjaan modeling processing ya tentu saja perlu pembiayaan. Kemudian report ya, dan tentu presentasi sama dokumentasi. Tadi saya katakan ya, kalau proyek itu sampai pada pemboran itu ya nanti kita tinggal tambahkan aja. Maksudnya pemboran itu macam-macam. Kalau misalnya untuk mineral biasanya kan itu untuk uji ya. Jadi untuk menguji supaya lebih kuantitatif. Tapi kalau untuk minyak dan gas tentu saja itu perlu hal yang lain lagi sebenarnya sudah menyangkut pemboran karena itu akan menyangkut biaya yang sangat mahal. Paling tidak Anda tahu ya kira-kira urutannya itu. Nah ini saya kira nanti kaitannya dengan masalah keuangan ya, nanti oleh keuangan akan lebih paham lah mengenai ini. Nah tentang tenaga ahli ya itu tergantung lagi ya. Kalau ini adalah gambaran kalau itu suatu pekerjaan besar, masuk eksplorasi geotermal, mineral, juga migas, itu biasanya terutama migas ya, itu biasanya akan ini hanya dari aspek geofisika, nanti ada geologisnya dan sebagainya. Nah ini kita batasi dari aspek geofisiknya saja ya. Jadi nanti kita melihatnya itu nanti ada ahli geofisika yang senior 1 orang, nanti ada beberapa tenaga ahli geofisika mungkin junior gitu ya, itu bisa 2 atau 3 orang. Itu untuk suatu pekerjaan bisa. Tapi kalau lagi-lagi tergantung dari jenis pekerjaannya, kalau cari air tanah saja biasanya ya 1 orang geofisik aja cukup lah ya. Tentu saja makin berpengalaman makin bagus lah. Nah ini saya kira hal-hal yang berkaitan nanti beberapa yang kaitan dengan tenaga ahli ya, itu sangat nanti harus kira-kira apa sih tenaga ahli yang diperlukan dalam satu proyek. Nah, nanti tinggal diuraikan, kemudian kita jabarkan apa namanya, dan selanjutnya ya nanti kita bisa menghitung berapa sih kira-kira biaya total. Oke ya. Nah ini saya kira juga hal-hal yang diperlukan dalam satu proyek-proyek besar itu tentu saja kalau pekerjaannya besar dan lama itu perlu adanya BISCAP. Nanti BISCAP juga mungkin ada beberapa ya, bukan hanya 1, mungkin ada beberapa BISCAP. Dan nanti pekerjaannya yang lain ya seperti positioning, rintis ya. Rintis itu maksudnya adalah membuat jalur ya. Jadi kalau di situ kondisi hutannya itu masih lebat, maka di situ perlu adanya rintis. Nah, kemudian tim geofisika tadi sudah dijelaskan itu kira-kira apa namanya berapa orang dan tingkatan keahlian itu bisa berbeda-beda. Nanti ada masalah transportasi, logistik, ya, sosialisasi dan sebagainya. Nah ini kira-kira yang nanti Anda bisa menjabarkan ya kira-kira berapa sih tenaga ahlinya. Jadi nanti dalam pekerjaan manajemen geofisik itu intinya kan di situ. Jadi Anda bisa apa namanya pertama tentu saja kalau ini adalah manajemen eksplorasi sekali lagi ya Anda harus ngerti apa yang akan dicari gitu kan. Kemudian setelah dicari kemudian Anda juga memikirkan gitu ya kira-kira metode apa yang tepat yang kira-kira bisa bisa mendapatkan target yang diinginkan ya. Nah kemudian tentu saja dari situ Anda membuat satu desain, saya ingatkan lagi, membuat suatu desain, nah dari situ nanti akan terinci ya, secara terinci bisa menentukan metodenya apa, peralatannya apa, kemudian bagaimana cara mengukur, dan akhirnya nanti kira-kira adalah di mana dilakukan titik-titik pengukuran, berapa jumlahnya, gitu kan. Kemudian tentu saja nanti setelah kita ketemu, ya kita bisa menghitung biayanya. Berapa sih misalnya untuk gravity, 1 titik itu berapa. Nah nanti kita mendapat, nanti ada, setelah ini saya berikan satu contoh, sekalian nanti tugas ya, kaitannya dengan apa yang akan Anda kerjakan. Transportasi, logistik, kemudian ASD. Nah ini kira-kira yang kaitannya dengan mereview saja, sebenarnya sudah sedikit saya singgung, dan nanti Anda akan bisa melakukan ini secara detail. Nah sekarang saya akan coba untuk
apa namanya itu tugas ya. Jadi tugas ini sebenarnya adalah merupakan rangkuman tadi yang saya jelaskan, walaupun nanti setelah itu akan saya jelaskan K3L dan sedikit mungkin kalau ada waktu kelihatan seismik ya. Ya walaupun karena tidak semua kelas saya, siapa tahu nanti belum dibahas ya. Tapi nanti tergantung dari waktunya. Tapi hari ini saya akan coba untuk apa namanya itu untuk menjelaskan kaitannya dengan tugas yang Anda lakukan, dan tugas ini adalah untuk sebagai pengganti dari ujian dari saya ya. Jadi dari saya itu nanti tidak ada ujian akhir, tapi tugas yang mesti harus Anda lakukan. Oke. Ini real. Nah, kebetulan ini saya kasih geothermal lagi. Bentar dulu. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, gambar juga bisa dilihat ya? Betul bisa. Oke. Nah, nanti kerjaan realnya seperti ini, gitu ya. Apakah nanti Anda bekerja ikut dalam suatu perusahaan geothermal atau Anda masuk di PGE sana atau di Pertamina ya, Pertamina geothermal atau di mana gitu. Atau Anda sebagai konsultan ya. Nah, itu Anda bisa nanti akan dihadapi dengan masalah seperti ini. Nah, ini sebagai satu contoh. Ini adalah suatu daerah yang nanti ini Anda akan coba ya, bagaimana kira-kira Anda bisa memperkirakan metodenya apa saja dan targetnya apa yang akan dipetakan. Seperti kemarin kan sudah saya berikan. Tapi ini nanti saya berikan contoh sedikit tapi cepat hasil akhirnya. Nah, nanti Anda coba Anda rekonstruksi lagi kira-kira bagaimana cara pengukurannya ya. Karena ini masih latihan. Tidak langsung ini langsung Anda kerjakan. Itu nanti agak berat. Paling tidak saya berikan pencar-pencar apa kira-kira apa yang. Nah, oke. Ini salah satu contoh di daerah Telaga Bodas ya, kan Patuha ya. Nah, ini kira-kira peta-peta geologinya menggambarkan seperti ini ya. Nah, tentu saja Anda sudah bisa lah ya membaca peta geologi, di mana dalam peta geologi itu ada hal-hal yang berkaitan dengan penyebaran batuan. Ini batuannya apa saja ya. Anda perhatikan di sini. Nah, nanti dari berbagai survei itu, Anda biasanya nanti juga harus memvalidasi hasil-hasil itu terhadap apa namanya peta geologi yang ada. Nah, dari peta geologi itu apa yang Anda lihat? Di sini adalah tadi penyebaran batuan. Ya. Kemudian juga Anda bisa melihat di sini adanya sesar-sesar. Ya. Sesar-sesar. Nah, sesar ini kan penting kan, kalau kemarin saya jelaskan, bisa saja di mana air ya, sebagai recharge itu masuk dari situ. Nah, kemudian kalau perhatikan ini, nah ini kalau dari segi kontur kita perhatikan, jadi ini adalah suatu puncak dari gunung itu kan ya. Ya, jadi Anda perhatikan juga di sini tuh, ini ada gambaran batas-batas kaldera. Nah, kalau ada batas-batas kaldera di situ, harapannya heat source-nya ada di bawah. Nah, demikian juga di sini ada gunung ya, di sini. Nah, ini kemungkinan juga ada suatu heat source. Nah, kemarin sudah saya jelaskan. Nanti kira-kira metode apa yang Anda nanti bisa untuk memetakan kurang lebih kira-kira posisi atau kemungkinan kedalaman heat source misalnya. Ada berapa biji yang ada di sini. Nah, ini baru kita bicara tentang misalnya gravity tadi ya, berkaitan dengan masalah struktur ya. Mungkin juga liniasi-liniasi ini bisa kelihatan. Nah, kemudian kalau kita bicara geothermal, kan pertanyaannya itu ada nggak di situ reservoirnya? Gitu kan? Nah, di bawah sana kita nggak tahu di sini. Kita akan cari kan. Tapi kalau heat source tadi kalau nggak di sini ya di sini. Ya, tentu saja yang gede ini. Nah, tapi selanjutnya Anda harus mencari di sini ada nggak satu reservoir. Nah, reservoir itu biasanya merupakan lapisan yang punya porositas yang bagus, kemudian permeabilitas bagus dan panas yang cukup. Ya, jadi kalau cari geothermal yang mencari
Nah, panas itu berarti konduktif. Gitu. Konduktif itu berarti tahanan jenisnya rendah. Nih, kemudian yang Anda pikirkan kemarin, kalau kita ingin mencari, tadi ada reservoir ketemu, reservoir itu kan jangan sampai ke atas kayak dalam kuliah migas, kuliah ekspor interpretasi ya, yang ikut saya tentu itu saya ajari gitu kan. Jadi mencari kira lapisan penutup ya, supaya dia tidak lari. Nah, jadi nanti dari situ tentu saja Anda kebayangkan kalau mencari tadi kan mencari heat source itu kaitan dengan body magmatik kan. Nah, tentu saja apa metode yang kira-kira cocok. Nah, kemudian tadi kalau kita bicara reservoir, cap rock, nah itu kan kaitannya dengan konduktivitas, resistivitas. Begitu kan? Nah, kemudian tentu saja nanti juga ada metode-metode yang lain ya, gitu kan, misal potensial atau apa. Kan gambarannya itu bisa menggambarkan bagaimana geological siklusnya. Nah, makanya dari peta ini nanti saya berikan soal. Nah, biasanya saya ke soal ini kalau pas ujian, ya. Tapi karena ini kan dosennya ada beberapa. Nah, ini mending ini nanti ada kayak ujian tapi di anulah apa namanya itu dibawa pulang, gitu ya. Jadi Anda bisa seperti itu. Nanti tentang waktunya nanti bisa kita atur berapa waktu yang diberikan. Nah, jadi ini ya. Jadi Anda pikir sudah punya instruksi sekali lagi ya. Anda akan mencari sumber apa? Mencari sumber panas, mencari reservoir, mencari cap rock, ya, dan juga tadi lapisan penutup dan struktur pengontrol. Nah, jadi kemarin sudah saya singgung itu awal. Kira-kira metodenya apa? Menjadi pertanyaan. Ya, dan berikutnya nanti tentu saja setelah itu kan Anda harus menemukan titik pengukuran. Misalnya tadi gundukan gravity kan. Nah, supaya nanti apa itu namanya heat source-nya itu dapat dipecahkan, kira-kira berapa jaraknya ini ya, supaya apa namanya itu bisa ini bisa muncul. Nah, kalau pengukurannya misalnya jarang-jarang begitu, yang di sini sampai di sini jaraknya, ya ini nggak kelihatan, ya. Nah, supaya tidak kalau di dalam digital di dalam sampling kita bicara aliasing, jadi jaraknya cukup. Tetapi ya jaraknya jangan kalau rapat sih bagus, tapi kalau rapatnya rapat sekali, jadi biayanya menjadi mahal. Nah, itu yang justru nanti menjadi pemikiran Anda. Jadi nanti jawabnya bisa setiap orang bisa berbeda, ya. Ya itu nanti ya akan apa? Nanti juga ketahuan kalau nanti ada apa membuat sama itu mudah sekali. Jadi pasti akan berbeda pasti itu, ya. Nanti mudah saya lihat. Nah, tadi metodenya apa? Oke. Jadi kurang lebih soalnya begini saya, ya. Dan nanti sedikit saya guide lah contohnya. Perhatikan peta geologi di atas. Ya. Biasanya saya itu ada peta geologi dan peta topografi, tapi ini kan sudah ada sekalian. Ya. Itu bisa menggambarkan apa namanya liniasi-liniasi juga beberapa bisa dilihat dari apa dari kontur ini. Nah, tapi biasanya makanya tadi untuk persiapan itu Anda perlu data geologi yang seperti ini, perlu data topografi itu selain untuk bisa melihat kemungkinan apa yang apa liniasi misalnya ataupun juga bentuk-bentuk kaldera itu bisa kelihatan, juga topografi itu menyangkut akses nanti untuk pengukuran itu. Jadi kira-kira untuk melakukan survei itu nanti strateginya dari mana ke mana, itu kan Anda harus melihat topo ya, dan saja. Nah, ini perlunya tadi untuk bisa menentukan berapa waktu lama tadi kan, itu tergantung dari kondisi medannya dan juga berapa titik pengukuran. Oke, nah jadi gini soalnya. Peta di atas adalah peta geologi di dan sekitar Gunung Telaga Bodas yang memperlihatkan penyebaran batuan. Itu tadi ya, ada batuan yang tersingkap di permukaan. Kemudian juga kita bisa melihat sesar dan juga batas kaldera. Dan ini adalah menggambarkan kira-kira di mana kira-kira apa namanya letak dari gunung api yang sudah apa masih hidup atau sudah mati di situ ya. Di mana yang jelas kita akan mencari heat source-nya di situ.
apabila Anda diminta untuk melakukan survei geotermal, kira-kira metode geofisika apa yang akan digunakan? Ini kan sudah saya berikan ya di materi awal. Nanti juga saya bagikan, gitu ya. Jadi nanti metodenya apa ya? Kalau tadi kontras densitas apa, kontras resistivitas apa, ada semua di situ ya. Dan berikan alasan kenapa metode tersebut digunakan. Ya. Nah, kemudian ini pertama adalah persoalan tentang metode yang. Nah, jadi juga bisa nanti Anda melengkapi, bukan kalau materi kuliah saya kan memang tidak hanya ke eksplorasi, jadi tidak detail, tetapi Anda juga bisa mencari sumber-sumber yang lain. Ya. Jadi tentu saja nanti akan bagus kalau juga Anda sekalian belajar di sebenarnya menggunakan literatur, ya, menggunakan literatur bukan hanya bahan kuliah. Ya. Tentu saja hasilnya nanti akan bagus. Ya, dan itu nanti akan menentukan nilai Anda itu. Ya. Mungkin tadi kalau di kuliah saya tidak sampai jelaskan apa itu namanya MT, SMT detail gitu ya, termasuk sel potensial. Ini untuk apa? Nah, kalau nanti Anda bisa menggambarkan, bagus sekali itu kan. Nah, ini tentukan titik-titik pengukuran untuk masing-masing metode geofisika yang digunakan dan berikan alasan sesuai dengan target yang dicari. Kemarin ya tadi sudah saya singgung juga kan. Jadi metode apa? Kalau tadi mencari heat source tadi ya itu pakai metode apa ya. Nah, tentu saja nanti karena akan bicara luasan juga ya, kedalaman. Nah, ini penting itu. Titik pengukurannya itu distribusinya seperti apa. Gitu ya. Anda harus tahu. Termasuk tadi kan. Jadi bukan hanya heat source-nya tetapi juga lapisan reservoirnya ya. Juga termasuk lapisan apa namanya itu lapisan penutup. Nah, kalau masih kelihatan ya dilihat batas-batas kaldera. Nah, tapi ya dicoba aja nanti bagaimana kira-kira untuk bisa supaya ini muncul sesar-sesar dan elemen-elemen dalam sistem geothermal lain. Nah, itu bebas nanti ya. Jadi makin lengkap tentu saja makin bagus. Tapi dari kuliah ini intinya adalah kaitannya tadi untuk desainnya itu dieksplorasi, tapi Anda bisa tadi memperkirakan misalnya titik-titik pengukuran, jumlahnya berapa, waktunya berapa. Nah, itu hakikat daripada kuliah ini gitu ya. Jadi ditekankan dari aspek manajemen. Nah, tapi aspek manajemen itu tidak akan muncul kalau tidak ada suatu model desainnya, ya, termasuk akuisisinya. Nah, itu harus dimunculkan dulu, ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi poinnya, metodenya apa, titik-titiknya apa dasarnya di situ. Ya. Tentang metode tidak perlu harus sama dengan yang saya ajarkan. Anda kan pernah kuliah eksplorasi. Nah, di situ Anda bisa. Nah, ini tentukan titik pengukuran tersebut seefektif dan seefisien. Tadi saya katakan, ya, itu menyebut jalur-jalur pengukurannya bagaimana, termasuk juga berapa titiknya, ya, yang tentu saja bisa memetakan. Ya. Tentu saja tadi saya katakan kalau rapat bagus, tapi mahal kan. Itu namanya nggak efisien. Ya. Nah, tadi jadi istilah titik-titik pengukuran seefektif dan seefisien mungkin, sehingga tidak memerlukan biaya yang berlebihan. Tapi targetnya yang kita inginkan itu tercapai. Nah, perhatikan kondisi medannya. Jadi ini kayak benar memang itu. Benar kalau seperti ini. Nanti Anda kerjanya seperti itu. Nah, nanti tentu saja nanti Anda bisa menurunkan untuk survei-survei yang lain, menyesuaikan. Ini hanya ya, dari 3 kuliah, nggak mungkin menjelaskan semua, tapi paling tidak Anda mulai tergambar. Oh, melakukan eksplorasi itu begini ya. Termasuk Anda bisa melihat dari aspek manajemen. Penentuan untuk masing-masing metode dapat digunakan penguploadan maksudnya ya. Nanti Anda bisa kalau supaya tidak terlalu tumpang tindih gitu ya. Ya nanti Anda bisa masing-masing metode itu nanti ada bedakan aja. Kalau bisa 5 metode ya nggak apa-apa dipisah jadi ada 5 ya. Nanti ada plot biar pas. Kalau jadikan satu ya kasih tanda yang berbeda-beda warna ataupun lingkaran strip itu bisa juga tapi biasanya ribet. Tapi kalau mau begitu juga nggak apa-apa. Jadi biar terpadu gitu kan. Jadi geothermal itu misalnya untuk gravity itu di mana saja. Gitu.
alasannya apa, seperti itu. Ya. Nah, ini pertanyaan tadi, berapa jumlah titik pengukuran yang dilakukan untuk masing-masing metode tadi sudah ya, mapping itu. Nah, itu ya. Jadi tadi hal apa saja yang diperhitungkan untuk menentukan biaya. Nah, tadi sudah saya jelaskan loh. Jadi Anda juga bisa mengambil dari situ atau juga mencari sumber-sumber. Nah, soalnya kurang lebih seperti itu. Ada nggak yang bertanya tentang ini, tentang soal ini? Saya kira cukup jelas ya. Jadi ini adalah termasuk ujung-ujung dari kuliah ini itu, kuliah eksplorasi untuk manajemen seperti ini. Ya, Anda bisa merencanakan, ya, bisa melakukan di lapangannya, bisa menentukan biayanya, dan nanti tentu saja hasil akhirnya seperti apa. Ya, tapi ini ditekankan dari aspek manajemen. Ya, ada unsur eksplorasinya, ada unsur manajemen. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, saya lanjutkan. Tapi masih didengar nggak suara saya ini? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, saya berikan jawaban, tapi cepat ya. Ini saya jelaskan hasil-hasil akhirnya. Tapi ini kan tadi kalau seandainya sama sekali baru kan, ini padahal udah ada hasilnya. Nah, ini hanya saya balik. Nah, harapan saya supaya Anda lebih tergambar. Oh, yang akan saya cari itu loh ya. Tapi cepat saja, ya. Nggak akan saya berikan. Yang saya berikan itu hanya ini sama soal ini. Nah, sekarang saya akan coba kira-kira ya. Misalnya tadi pertama kan tadi akan mencari heat source. Heat source itu berkaitan dengan tentu saja kan magma ya, intrusi. Berarti situ menyangkut density. Nah, dilakukan gravity cepat ya. Nah, ini. Nah, ini Anda tahu kan? Jadi ada body ini. Tapi ini kan regional kan? Nah, kan ada teknik itu. Nah, ada residual. Nah, muncul ini. Jadi heat source di selatan tadi yang Karua tadi, dan di sini. Anda perhatikan ada dua gunung kan, ini dan ini. Oke, nah yang Anda pikir sekarang untuk mendapatkan peta ini, berapa sih kira-kira titik yang perlu? Oke, cepet ya. Oke. Nah, kemudian apa lagi yang dicari? Nah, tentu saja akan berkaitan dengan reservoir, kan gitu kan? Nah, kalau reservoir berarti oh itu kaitannya dengan panas, kaitannya dengan batuan. Nah, ini berarti konduktivitas. Konduktivitas apa metodenya banyak. Kalau MT, CSMT yang dalam, yang dangkal Anda gunakan metode geolistrik biasa, ya, sounding, misalnya selang bersih dan sebagainya. Cepat ya, saya tunjukkan. Kurang lebih nanti seperti ini ya. Nah, jadi Anda tahu nih, kira-kira reservoirnya kayak gini. Nah, jadi Anda sudah berpikir kan, berarti berapa titik sounding. Ini arah north south. Oke, cepat ya. Jadi ada kira-kira, jadi kebayang sekarang subsurface-nya kayak apa ya. Oke, cepat. Anda sudah kebayang tadi kan, yang dicari itu adalah heat source, yang kedua tadi yang dicari adalah lapis-lapisan reservoir dan lapisan penutup. Ya, nanti mungkin terlalu cepat ya. Nah, yang ini lapisan penutup ya. Jadi di situ ada tadi heat source-nya, tapi ini dalam metode gravity tadi, kalau enggak MT juga bisa. Nah, kalau di sini juga berarti Anda perlu berapa jarak pengukuran ini supaya ini keluar, termasuk cap rock. Ya, jadi supaya ini nggak lari, harus ada latihan penutup. Oke, ya. Ini yang kedua. Nah, jadi kalau Anda menggunakan, nah kalau tadi metode ini metodenya bisa gabungan ini. Ada MT, CSMT, ada sounding ya. Jadi yang dangkal bisa resistivity. Ini mungkin MT atau CSMT, ini MT. Kurang lebih itu. Nah, nanti gimana menempatkan. Oke, ini udah saya jelaskan. Enggak supaya Anda sudah menjurus gitu loh, supaya nanti jawaban Anda bagus. Nah, dari semua hasil pengukuran itu, kita buat model tentatif. Nah, kita kembalikan ke bahasa, kalau tadi kan kita bicara density, bicara resistivity, begitu kan? Nah, sekarang Anda harus menggambarkan model geologinya yang benar dari semua metode yang. Jadi semua metode-metode yang ada tadi kita gabungkan, makanya dalam survei geofisika itu kita
untuk geothermal itu kita sebut dengan apa itu namanya geofisika terpadu, ya. Jadi banyak metode. Oh ya, tentu saja untuk melihat peta selain penyebaran batuan, struktur, Anda juga melihat peta ya jarak ini, ya. Jaraknya 1 kilo itu berapa meter sehingga Anda bisa menentukan titik-titiknya supaya tadi misalnya ini bisa kelihatan. Tadi kalau Anda tadi saya katakan kalau jaraknya sini ke sini, ya anomali nggak lihat. Nah, nanti Anda perkirakan gimana supaya ini bisa, ya. Oke. Nah, tadi saya terakhir semua metode diterapkan, saya berikan hanya 2 metode aja. Nah, ini hasilnya, gitu ya. Model tentatif, ya. Jadi heat source, nah, kemudian juga ini apa uap panas kelihatan di situ. Nah, baru inilah yang harus menentukan pemboran. Nah, ini hasil akhir. Nah, sebenarnya kalau kuliah-kuliah yang apa itu namanya yang seperti ini itu ke depan itu ya itu untuk kuliah-kuliah yang apa itu ya kalau namanya kata nanti ke depan itu ada kuliah yang merupakan gabungan dari banyak metode itu, ya. Ke depan itu seperti itu dilakukan beberapa sampai keluar hasil, gitu, ya. Kalau ini kan kebetulan hanya manajemen, ya. Sekalian lah untuk mengingatkan kuliah eksplorasi. Tetapi yang penting di sini tadi kaitannya dengan masalah manajemen, ya. Jadi kaitannya dengan tadi kan bagaimana menghitung titik-titik pengukuran. Jadi kalau misalnya gravity yang diukur itu katakan jumlahnya 150 titik. Ya nanti tinggal mengalihkan aja 1 titik itu berapa dolar. Nah, misalnya SSMT begitu juga. SSMT kan termasuk mahal kan. Nah, apakah artinya semua di SSMT kan enggak kan? SSMT kan kaitannya dengan yang dalam. Ya, tapi mungkin juga kalau apa source-nya dalam. Nah, makanya hasilnya pasti beda-beda setiap orang itu, ya. Silakan nanti Anda mencoba untuk apa itu namanya? Mencoba untuk yang memperkirakan itu. Nah, tentang waktu nanti coba kita lihat di berapa lama supaya ya namanya juga proyek itu biasanya kan ada batas waktu kan. Nah, jadi kita coba kasihkan batas waktu dengan memperhitungkan juga Anda kan masih kuliah, apakah seminggu atau berapa gitu ya. Supaya cukup bagus hasilnya. Kalau hasilnya 2 hari saya nggak yakin bagus itu. Karena saya harapkan Anda juga mencari apa namanya itu sumber-sumber yang lain gitu. Oke, ini adalah kira-kira mengenai tugas. Sekali lagi, jadi tugas tugas kuliah saya ini saya anggap sebagai nanti sebagai ujian akhir yang dari saya lah. Nah, nanti detailnya nanti saya koordinasikan dengan Bu Silvi lah ya. Nanti dengan Bu Silvi menyangkut tugas ini kira-kira nanti perlu diperlukan berapa waktu ya, dan ya mudah-mudahan tidak mengganggu kuliah-kuliah Anda yang lain. Oke, nah tentang soal-soal ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Tidak ada, tidak ada yang ditanyakan. Ada, Pak. Oke. Nah nanti ya kalau sebenarnya di kuliah eksplorasi itu yang apa namanya yang tadi model geologinya tadi bisa digabungkan dengan tadi kan Anda bisa menentukan sesar ini kan merupakan apa di mana air masuk kan ke dalam. Nah, air yang masuk ini nanti dipanaskan oleh heat source ini gitu. Nah, makanya beberapa tempat ini ada mata air panas di sini ya yang muncul di permukaan. Di gambar sini nggak kelihatan ya. Ada beberapa mata air panas gitu, yang muncul. Gitu. Nah, itu juga jadi harapan saya jadi Anda sudah bisa memahami secara baik ya terutama di eksplorasi ya. Itu harus sampai ke situ kuliah Anda ya. Jadi Anda kuliah metode gravity, metode magnetik, modal resistivity, itu ujung-ujungnya di sini mestinya ya dalam eksplorasi secara ya sehingga nantinya itu ya Anda bisa membuka suatu model tentatif yang menggambarkan model geologi
itu ya. Jadi tidak banyak metode ya. Nah ini mudah-mudahan ya saya sekalian untuk mereview aja kuliah-kuliah geofisika eksplorasi Anda supaya lebih mantap ya, termasuk bisa menghitung dari aspek desain waktu, termasuk pembiayaan yang tadi ya. Oke. Nah kalau tidak ada pertanyaan saya akan kaitannya dengan K3L. Mudah-mudahan ini atau nanti juga ini masih ada satu tema lain. Oke. Saya keluar. Ya, ini kuliah manajemen yang sebenarnya kuliah-kuliah saya yang ini gitu. Tapi apa namanya kalau kuliah eksplorasi yang nggak tahu kan susah ya. Oke. Jadi inti daripada ini ya. Jadi kalau nanti ada kuliah kan nanti di kita itu kan ada program, jadi setelah Anda nanti bekerja 3 tahun, 5 tahun, di kita itu ada program studi PII itu ya. Dan nanti setelah itu nanti ada juga nanti yang dari PII pusat itu nanti juga Anda bisa program studi pertama di sini ya. Kalau nanti setelah Anda kerja 3 tahun, Anda bisa mendaftarkan di sini ya. Nah itu dalam program studi kayak PII lah gitu ya. Jadi pensiunan di situ. Nah, jadi nanti Anda dapat gelar. Kalau Anda kan gelarnya sekarang SSI kan. Nah, nanti setelah Anda bisa paling tidak Anda sudah beberapa proyek ya, 3-5 proyek, maka nanti Anda akan mendapatkan gelar insinyur ya. Jadi Anda punya gelar insinyur SSI. Nah, setelah itu lulus nanti sekian tahun lagi. Nah, itu ada nanti insinyur profesional. Itu adalah nanti yang memberikan memberikan gelar itu bukan ITB kan. Kalau program studi insinyur tadi yang memberikan gelar itu ITB yang insinyur tadi. Nah nanti kemudian untuk profesi insinyur nanti yang ngasih itu adalah Persatuan Insinyur Indonesia PII. Dan nanti gelarnya itu ada IPB, IPM, IPU. Kalau IPB itu yang pertama, IPM itu yang menengah, yang IPU itu yang tertinggi. Ya. Nah itu untuk apa? Nah ke depan itu kayaknya untuk mengerjakan suatu pekerjaan pemerintah itu mungkin akan diperhitungkan. Kalau yang sekarang di mesin, kayak di elektro atau di di teknik sipil itu sudah diperhitungkan itu. Kalau geofisik katanya sudah akan mulai karena juga sekarang ini yang saya juga bimbing banyak itu di program studi PI di ITB ataupun juga saya juga penguji mereview juga untuk di PI pusat ya. Nah itu nanti Anda bisa dapat tambahan gelar itu di ITB ada gelar insinyur. Nanti kalau di pusat ya Anda bisa kalau Anda nilainya udah bagus bisa IPM gitu ya. Yang insinyur profesional madya ya. Nanti yang paling 3 itu IPU ya. Itu utama ya, insinyur profesional utama. Nah, nanti disesuaikan. Jadi nanti di situ maksud saya kenapa saya ngomong itu. Materinya termasuk ini ya, health, safety, environmental. Tapi tentu saja nanti di program itu lebih detail. Kalau ini kan kuliahnya 3 kuliah, tapi paling tidak satu. Nanti kalau seandainya tidak untuk mendapatkan gelar insinyur atau gelar IPB, IPU, ini penting untuk membekali Anda kalau Anda nanti bekerja di lapangan. Jadi di situ intinya bahwa kalau bekerja di lapangan itu ya, itu ada yang harus dipersiapkan supaya masalah kesehatan itu bisa dijaga baik, kemudian juga keamanannya dan juga lingkungannya.
ya. Jadi ini hal yang penting lah. Tentu saja nanti lebih detail itu kesehatan apa saja di situ. Gampangnya gini aja. Kalau nanti Anda survei di lapangan digigit ular, masa kita diem aja? Kan enggak kan. Nah, nanti paling tidak harus disiapkan obat sementara. Obatnya apa? Tapi juga harus dipersiapkan kalau dia digigit ular, ini pertama dibawa kemana? Puskesmas, baru nanti ke rumah sakit. Nah itu setelahnya kan nanti setiap tempat berbeda-beda. Nah itulah maksudnya harus disiapkan suatu prosedur ya untuk seperti itu. Nah juga soal keamanan ya. Nah lingkungan juga begitu. Lingkungan harus dijaga. Nah kita lihat satu-satu ya. Jadi ini menyangkut kesehatan, keamanan, keselamatan ya, dan lingkungan. Itu yang ini saya kira hal yang juga hal yang penting. Anda sebagai insinyur ya, ini harus tahu. Ya, jadi kesehatan kerja berkaitan dengan pencegahan penyakit dan masalah kesehatan yang muncul akibat pekerjaan. Ya, bisa akibat pekerjaan tadi yang sudah saya jelaskan. Ya. Jadi misalnya di situ kejepit apa gitu. Atau mungkin ya banyak hal termasuk tadi gigit ular atau yang lain gitu. Nah, sehingga nanti itu kita bisa terbebas itu ya. Jadi jangan sampai ada yang nanti sakit atau tiba-tiba Anda mungkin survei di Papua sana, tiba-tiba Anda kena gigitan nyamuk ya, gitu ya, malaria misalnya. Nah itu bagaimana? Nah berarti juga harus ada prosedur atau juga paling tidak persiapan ya. Obat-obat apa yang harus disiapkan. Nah itu diperhatikan di dalam suatu kegiatan survei, dan itu biasa kita survei ya yang besar gitu ya, harus melewati berbagai kondisi, itu harus siap dengan itu. Nanti kalau kan Anda bisa aja kerja itu melewati rawa-rawa ya, melewati sungai dan sebagainya. Nah ini kaitannya dengan masalah kesehatan, keamanan kerja ya. Nah itu juga kaitannya dengan supaya aman kita tuh dalam bekerjanya gitu ya. Nah, jadi misalnya kalau kita bekerja di situ dengan alat-alat berat, makanya harus pakai tutup kepala yang seperti itu ya. Harus kemudian juga misalnya kalau Anda harus melewati daerah-daerah yang berlumpur ya, pakai sepatu, hanya gitu. Nah, tentu saja banyak hal. Jadi kadang-kadang juga setiap perusahaan itu sudah ada biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah besar itu. Nah, di situ nanti harus Anda mempelajari itu. Dan kalau Anda bekerja pada perusahaan yang belum mempunyai itu, ya Anda harus menyiapkan. Nah, maksudnya kuliah ini paling tidak untuk memberikan pemahaman Anda kalau nanti Anda berhadapan dengan kondisi-kondisi tadi. Ya, keselamatan atau tadi keamanan ya. Ya, ini ini kembali. Tidak fokus pada pencegahan kecelakaan dan cedera di tempat kerja ya, tadi yang barusan tadi itu saya jelaskan itu. Kalau keamanan itu nanti menyangkut misalnya gini, kalau Anda naik mobil di tikungan gitu ya, itu nanti kasih tanda-tanda itu ya. Ini nggak boleh lewat atau lewat itu bagaimana gitu ya. Nah, jadi nanti misalnya kalau orang naik mobil belok itu tiba-tiba gitu, berhenti dulu gitu ya. Nah, kalau keselamatan yang tadi saya jelaskan tadi, kalau ada kecelakaan itu bisa karena peralatan atau juga bisa karena kondisi di sekitar kita ya, itu bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, oleh karena itu nanti juga dalam kerja itu biasanya kita harus dapat cari informasi yang lengkap ya, sehingga kita akan tahu adanya bahaya-bahaya potensial yang mungkin akan terjadi ya. Nah, kemudian juga kalau sudah tahu kira-kira ada potensi bahaya apa, maka di situ ada pengendalian risiko ya. Nah, untuk itu juga perlu biasanya ada pelatihan ya bagi pekerja, dan juga mungkin juga kita harus promosi budaya keselamatan dan organisasi. Nah, kalau kecil-kecilan itu ya paling tidak ada harus train ke anak buah kalau ke lapangan ya.
misalnya apa saja yang harus dipersiapkan ya. Ya termasuk makanan juga gitu ya. Itu supaya nanti tidak tiba-tiba sakit perut, kepala dicegah semacam itu. Saya kira banyak hal yang berkaitan dengan apa namanya kecelakaan yang terjadi di lapangan. Nah lingkungan juga gitu. Jadi tentang lingkungan itu tentu saja juga kita harus berusaha jangan sampai merusak lingkungan. Ya, jangan sampai merusak lingkungan. Nah itu kadang-kadang ya mungkin kalau pekerjaan seperti kayak Q listrik, MT itu kan artinya gravity gitu kan ya. Itu biasanya tidak apa namanya tidak merusak lingkungan, tapi kalau Anda bekerja nanti menyangkut seismik gitu, seismik dangkal, seismik dalam, Anda bicara tentang tadi ya dinamit. Nah, itu bisa mempengaruhi lingkungan. Jadi ya katakan misalnya Anda menggunakan dinamit terlalu besar, itu rumah bisa retak atau roboh. Itu kan nggak boleh di situ. Nah, itu kira-kira ya. Jadi hal-hal yang secara umum Anda perhatikan, itu yang berkaitan dengan kesehatan, health, keamanan, kerja atau security, kemudian safety, dan juga lingkungan. Ya, tentu saja di situ sekali lagi perlu ya pemahaman lah yang secara baik. Jadi artinya apa? Kalau nanti di perusahaan biasanya itu ada lah, Anda harus bisa memahami. Tapi biasanya juga perusahaan itu selalu tiap hari kadang-kadang juga ada semacam apa ya? Kalau pagi itu biasanya kita ada ya semacam apa itu ya dikumpulkan di situ bersama-sama. Selalu diingatkan apa yang menjadi hal-hal yang harus diperhatikan ya, yang kaitannya dengan jadi masalah materi apa sih ya. Terutama untuk daerah tertentu kita akan juga tahu kira-kira di sini tuh bahayanya apa saja. Misalnya di sini masih ada binatang buas. Ya, itu apa dari aspek aman ya yang harus kita persiapkan di situ. Itu ya harus dipahami. Kesehatan juga gitu. Tadi udah saya singgung ya. Sehingga kita harus membuat aturan gitu. Sehingga nanti itu ya pekerja itu sehat. Dan biasanya tadi sudah adalah di setiap perusahaan itu. Nah, kemudian tadi mengantisipasi kemungkinan adanya penyakit. Tadi saya katakan biasanya yaitu malaria itu bisa dan juga kemudian yang lain itu bisa untuk setiap daerah bisa berbeda. Nah, kemudian tentu saja biasanya di lapangan itu kita tidak bisa bolak-balik itu ke kota. Nah, di situ Anda sumbat Piscap. Nah, tentu saja ya Piscap itu tentu saja harus memenuhi syarat. Ya, dari banyak hal jangan sampai nanti tidak memenuhi syarat yang bisa membahayakan gitu ya. Baik dari keamanan atau juga kesehatan. Nah, jadi kesehatan itu harus bersih, harus nyaman ya. Itu juga harus diperhatikan dalam kegiatan dalam manajemen kerja seperti ini. Safety ya. Kerja harus aman dan nyaman. Tadi kan jadi ada tutup kepala, kemudian sepatu boot ya. Itu saya kira hal yang biasanya wajib. Kemudian baju dan celana ya. Itu harus kuat. Itu harus tertutup semua kulit ya. Nah, yang intinya jangan sampai kegiatan tersebut juga tidak ada suatu yang menyebabkan adanya kecelakaan. Itu biasanya perusahaan besar di perusahaan tambang gitu ya. Itu apa namanya itu? Kalau bisa jalan aja dikasih tadi rambu-rambu sangat detail gitu ya, yang harus dilakukan. Untuk tidak menyebabkan kerugian material dan waktu. Jadi nanti adanya suatu kecelakaan, ya itu bisa menyebabkan adanya kerugian material dan juga tentu saja dari segi waktu itu juga nanti banyak yang hilang gitu. Nah kemudian juga biasanya kalau sudah level yang sudah perusahaan-perusahaan yang sudah mapan gitu, dan nanti ada ya JSA ini job safety analysis. Nah jadi nanti setiap tahapan kerja itu ada kita buat suatu urutan ya. Jadi kita bisa menyusun suatu tahapan kerja. Jadi untuk melakukan suatu
apa itu harus dilakukan sejak ya. Nah, kemudian juga potensi bahaya yang mungkin yang ada di situ itu juga harus kita kita perhatikan. Nah, kemudian yang penting juga nanti antisipasinya. Jadi kalau di situ ada bahayanya apa, antisipasinya apa, itu harus dipersiapkan. Nah, ini kira-kira sebagai contoh supaya lebih tergambar ya kaitannya dengan GST. Nah, jadi misalnya untuk membedakan peralatan ke mobil pengangkut, ini kan ya. Ada lagi perjalanan mobil dalam proses pengangkutan. Nah, kalau kita membedakan alat itu kan bisa potensinya apa? Tertimpa alat, gagal mengangkat, terkilir. Nah, antisipasinya apa? Harus hati-hati dalam melaksanakannya, gunakan sepatu, ya. Kemudian bagaimana proses pengangkatan, ya. Kemudian juga menggunakan teknik yang benar. Ya, nanti dijabarkan lagi biasanya tekniknya bagaimana. Jadi untuk misalnya untuk ini perjalanan mobil ya dalam proses pengangkutan ya. Nah, itu apa yang menjadi potensi bahaya? Mobilnya tidak kuat, mobil selip, karena licin, barang jatuh begitu kan. Nah, ini antisipasinya apa ini? Pastikan mobil dalam keadaan baik, hitung kapasitas, pakai ban, gunakan double dan sebagainya. Nah, ini kira-kira contoh saja ya. Nanti biasanya untuk setiap pekerjaan bisa akan lebih jelas. Ini sifat-sifatnya umum yang terjadi di lapangan saja, tapi nanti detailnya itu bisa masing-masing. Tapi Anda punya gambaran begitu ya. Jadi tahapan-tahapan apa namanya itu suatu pekerjaan itu Anda paham gitu. Jadi kalau pekerjaan seperti ini kemungkinan bahaya yang akan terjadi apa saja. Dan setelah itu bagaimana mengantisipasi. Ya, nah itu masih banyak nanti. Jadi masih banyak urutan apa saja di situ. Setiap tahapan itu ya. Nah, kemudian juga kaitan dengan lingkungan, belum banyak disinggung ya. Nah, ini biasanya ini juga hal yang tentu saja cukup bahasanya cukup panjang lebar ya, tapi paling tidak ada supaya apa namanya paham kira-kira apa yang mesti harus dimengerti kaitannya dengan masalah dampak lingkungan. Nah, jadi nanti di situ tentu saja harus ada semacam ya informasi lingkungan ya, itu harus dipahami baik. Kemudian juga bagaimana mengelola lingkungan ya. Jadi ada mempelajari berkas rencana kelola lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Jadi kalau misalnya ya itu kalau misalnya suatu pabrik kan itu akan dia mengeluarkan suatu semacam suatu material yang bisa mencemarkan lingkungan gitu. Nah, nanti di situ Bapak punten maaf bagaimana potong Pak. melakukan pemantauan tersebut. Jangan sampai nanti melampaui ambang batas dan ya. Bapak punten maaf motong Pak. Ya, Halo. Bapak punten share screen-nya belum muncul Pak. Man, Share screen-nya belum muncul Pak. dari tadi Iya Pak, betul Pak. belum kok nggak ngomong tuh. Ya. Yang lain juga begitu? Ya Pak, di saya juga belum muncul share screen-nya. Yang HSI ya belum ya? Ya betul Pak, yang HSE. Oh, ini tadi. Ya Pak, dari yang pas HSE. Oke, saya kalau gitu saya ya. Udah saya share padahal sebentar. Nah, sekarang udah muncul? Halo? Sekarang sudah muncul Pak. Sudah, Pak. Oh, tapi belum sama sekali. Iya Pak, tadi yang HSE belum sama sekali muncul share Kok screen-nya. pada diem? Ya oke lah ya, ya udah. Tapi ureanya sudah saya jelaskan ya di intinya. Oh, tadi saya pikir udah muncul ya. Oke ya. Jadi ini nanti juga saya berikan, tapi nggak saya ulang ya. Jadi intinya tadi yang saya bahas itu kaitannya dengan
untuk bagaimana dalam pekerjaan kita, dalam eksplorasi itu tetap menjaga kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja dan lingkungan. Kalau ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, oke. Terus tadi saya jelaskan kesehatan kerja itu apa di situ ya. Itu menyangkut pencegahan penyakit ya, yang masalah kesehatan. Keamanan kerja itu adalah kita harus bagaimana supaya terciptanya suasana kerja yang aman. Ya. Jadi kalau kita kerja itu aman, jadi tidak ada sesuatu yang nantinya menyebabkan keselamatan kerja ya, pencegahan kecelakaan ya yang terjadi kerja. Lingkungan itu artinya kita nanti harus memperhatikan dampak yang terjadi akibat kegiatan kita terhadap lingkungan ya, misalnya gampang terjadi atau mungkin juga bisa saja misalnya jangan sampai misalnya dalam satu kegiatan itu menyebabkan adanya misalnya membuat zat-zat yang berbahaya misalnya ya, itu kan nggak boleh ya. Oke, detailnya nanti dilihat. Tadi sudah saya jelaskan kaitannya dengan keamanan, kesehatan dan lingkungan itu perlu kita pahami ya. Jadi nanti biasanya kalau dalam satu perusahaan besar itu kita punya K3 ini, sehingga di situ Anda bisa memberikan hal-hal yang berkaitan dengan ini harus dipahami secara baik. Tetapi juga nanti kalau memang ada bisa kerja dalam suatu pekerjaan yang perusahaan yang belum besar gitu. Nah, hal-hal yang begini kadang-kadang belum ada, sehingga Anda harus bisa menjelaskan apa yang harus diperhatikan kaitannya dengan keamanan, kesehatan, kerja pada kegiatan Anda yang mesti dilakukan. Ya, kesehatan juga begitu, tadi sudah saya jelaskan. Nah, di situ kita biasa intinya jadi penyakit bisa saja karena lingkungan di situ ya. Nah, di situ tentu saja nanti harus ada memastikan namanya itu supaya pekerja sehat kan, itu harus diantisipasi. Tadi salah satu contohnya ya misalnya kalau harus membawa kalau di situ ada malaria ya saya obat malaria, atau kalau tidur mungkin dipakai apa itu ya, itu kan dengan kesehatan. Kemudian misalnya pasti kegiatan lapangan itu Anda harus melewati daerah yang cukup luas sehingga perlu base camp, yaitu untuk tempat tidur atau istirahat sementara. Nah, tentu saja itu banyak hal yang diperhatikan kaitannya dengan masalah keamanan misalnya. Misalnya di situ masih banyak binatang buas. Nah, itu bagaimana nanti? Nah, kemudian intinya semua itu nanti harus aman juga, harus bersih dan harus nyaman. Ini hal yang penting ya. Nah, ini juga masalah safety gitu ya. Keamanan di situ ya, tentu saja hampir sama aja, intinya harus aman, jangan sampai terjadi kecelakaan. Tadi saya berikan contoh ya. Jadi misalnya di situ kalau misalnya kita mengendarai kendaraan gitu, kita harus tahu ya kalau belok atau kalau berhenti itu bagaimana. Itu ada aturan-aturan yang berkaitan. Jangan sampai ada tabrak. Gitu ya. Nah, yang intinya juga tadi menyangkut kalau di situ ada semacam kecelakaan itu akan juga menyebabkan kerugian material dan juga waktu ya. Nah, kemudian kita bicara job safety analysis. Jadi dalam setiap kegiatan itu kita harus melihat tahapan kerja ya. Jadi kerja kita itu apa saja kita berikan urutannya apa saja. Kemudian di situ kita lihat juga potensi bahayanya apa saja begitu ya. Jadi nanti kita harus bisa mengantisipasi. Nah, jadi contoh tadi GSL. Jadi menyangkut tahapan kerja, untuk tahapan kerja misalnya memindahkan peralatan ke mobil. Nah, itu bisa terjadi potensinya apa? Tertimpa alat, gagal mengangkut, terkilir. Antisipasinya apa? Selalu hati-hati, gunakan sepatu, proses pengangkatan, menggunakan teknik yang benar gitu ya. Perjalanan mobil dalam proses pengangkutan. Mobil kemungkinan potensinya apa? Mobil tidak kuat ya. Kemudian kemungkinan selip atau barang jatuh. Antisipasinya apa di sini ya. Ini contoh saja ya. Jadi nanti tentu saja setiap kalau kegiatan eksplorasi ya apa sih itu ya. Tidak untuk kegiatan ini kemudian kira-kira potensi apa yang terjadi misalnya ya. Itu kalau Anda misalnya melakukan pengukuran. Kalau melakukan pengukuran itu daerahnya terjal. Kemungkinan apa?
yang terjadi ya, kemudian kepleset jatuh ya. Nah, itu kan juga kecelakaan. Nah, antisipasinya ya. Nah, itu juga nanti berkaitan dengan jalur-jalurnya harus dari sini ke sini. Itu adalah kaitannya dengan antisipasi. Nah, ini penting ya. Semua itu nanti agar ujung-ujungnya itu efisiensi juga ya. Jangan buang waktu. Selain memang tujuannya supaya aman juga gitu ya. Jadi nanti bisa dipilih untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Itu yang nanti intinya harus diidentifikasi bahaya apa yang akan timbul dan antisipasinya seperti apa gitu. Nah, seperti tadi kalau dinamik jelas kan, potensinya bahaya apa meledak. Nah, kalau meledak supaya tidak meledak apa yang harus kita siap ya. Kira-kira apa yang harus kita siap ya, supaya tidak terjadi itu. Atau mungkin juga peralatan, Anda punya peralatan seismik. Nah, musim itu kan banyak hilang. Ya, nah, antisipasinya apa? Ya, bukan hanya instrumennya, tapi juga kemungkinan orang-orangnya seperti itu. Nah, ini kira-kira ya, supaya Anda lebih terbayang. Nah, itu nanti untuk step kegiatan akan berbeda-beda. Yang intinya Anda harus memperhatikan, ya, karena nanti Anda di lapangan memimpin kegiatan itu. Sehingga selain bahwa secara teknikal Anda benar bisa melakukan pengukuran, tapi juga Anda bisa melihat kemungkinan potensi-potensi bahaya yang mungkin terjadi, apapun itu ya. Nanti kita lingkungan tadi sudah saya jelaskan gitu ya. Ya biasanya juga nanti kalau ada yang bersifat umum ya, kaitannya dengan informasi lingkungan, kemudian juga bagaimana cara pengelolaannya. Nah, jadi dalam hal ini kalau nanti di situ belum ada, ya ada mencoba untuk melihat secara sederhana di situ, ya kaitannya dengan masalah kegiatan apa yang menyangkut lingkungan itu. Misalnya gini, kalau di seismik sering terjadi kan, kita survei di daerah, misalnya di daerah pantai, di situ misalnya oh, di situ ada banyak itu misalnya tanaman rumput laut, nah berarti kan itu kan lingkungannya bisa untuk kegiatan pertanian gitu. Nah, nanti itu jangan sampai nanti ya pasti marah kalau nanti sampai Anda melakukan pelintasan sembarangan, ya pasti nggak bisa. Nah, itu hati kaitannya dengan masalah lingkungan. Ya, termasuk kan kalau kita pakai dinamit tapi melewati kampung. Nah, kan Anda berpikir kan kalau kampung, ya kalau kaitan dinamit kan besarnya energinya itu kan bisa retak. Nah, oleh karena itu ya harus diturunkan gitu, supaya tidak terjadi apa namanya itu kerusakan ya, atau juga nanti menyangkut kegiatan juga punya persawahan, daerahnya persawahan. Kalau di daerah persawahan berarti kan di situ kalau daerah tanam padi ya, nah itu kan lingkungannya kan seperti itu ya. Nah, bagaimana nanti cara kita melakukan ya langkah-langkah untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kerusakan misalnya, dan nanti bisa diterjemahkan ya. Nah, jadi intinya harus kita menyusun tahapannya, apa saja yang kita lakukan, apa tadi hal yang menyangkut lingkungan, kemudian dampaknya, termasuk menganalisa potensi dampak, antisipasi, dan setelah itu monitoring. Itu perlu, jadi ya, kita lupa kalau nggak diingatkan, harus dimonitor. Nah, jadi kalau yang jelas ini contoh ya, kaitannya dengan seismik itu pertama yang memang ketat ya. Jadi kalau di seismik itu kaitannya dengan HS itu yang paling paling disiplin, karena tadi itu menyangkut dinamiknya sendiri, itu kan tahu sendiri kan merupakan material yang berbahaya, dan juga menyangkut lingkungan itu kan luar biasa, karena kita akan melewati desa, melewati kota, melewati persawahan, melewati hutan, itu kan luar biasa kan ya. Itu juga nanti sangat harus diperhatikan ya. Nah, kemudian juga mengenai safety tadi kan, ya kita bawa dinamit, nyimpan dinamit, karena sudah ada aturannya itu. Jadi nggak bisa sembarangan. Nah, lingkungan saya kira tadi secara umum sudah saya jelaskan. Nah, jadi karakteristik harus dilihat untuk setiap kegiatan eksplorasi. Jadi biasanya ini contoh untuk seismik, itu biasanya seismik itu di daerah yang sangat luas. Jadi misalnya untuk 3D seismik itu bisa dari
dari Karawang sampai Cikampek itu menyangkut luas ya. Itu tentu saja akan banyak yang kegiatan di situ, baik dimulai dari apa itu namanya pemburuan dangkal, peledakan dinamit, merekam, ya. Jadi akan berdampak pada daerah yang sangat luas. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Ini saya kira yang biasanya di lapangan itu menyangkut dengan keadaan medan. Ya, tadi juga salah satu contoh sudah saya jelaskan. Rawa atau hutan, ya, terutama untuk yang remote area ya. Jadi mungkin kalau Anda kerja di Indonesia Barat dengan Indonesia Timur itu akan memiliki kondisi lingkungan yang berbeda. Nah, terus kemudian kalau seismik karakteristiknya orangnya banyak gitu, ya. Kalau misalnya 3D seismik itu bisa melibatkan 2.000 orang, ya. 2.000 orang itu terdiri dari orang yang ahli sampai yang pekerjaan yang kasar gitu, ya. Nah, itu juga apa namanya itu nanti dampaknya juga banyak karena berbagai karakter yang bisa muncul, ya. Nah, kemudian ada faktor-faktor luar, kemudian penggunaan peledak pasti ini yang high pressure ya, ini saya kira yang ciri khas untuk seismik ya. Nah, transportasi juga gitu. Kalau transportasi itu macam-macam juga di sini. Kadang-kadang kita bisa menggunakan mobil, tapi kadang-kadang ya nggak bisa pikul, ya. Ini yang hal-hal yang saja tadi kan kalau dipikul daerah ke daerah yang katakan hutan begitu. Nah, itu kan memiliki apa itu namanya dampak ya terhadap termasuk keamanan dan sebagainya. Kesehatan juga. Nah, ini sebagai ilustrasi kan seperti ini kan. Jadi ya, sedang meledakkan dinamit. Nah, ini kan hal yang tidak harus ketatkan ini kan. Jadi misalnya kan ini kan dimasukkan juga. Kalau tidak langsung diledakkan, karena menunggu yang lain kan disiapkan. Ya berhari-hari kan. Bagaimana cara mengamankan. Ya. Nah, kemudian juga kemungkinan terjadi blowout. Ya, ya tidak semua blowout kan. Makanya kalau dari segi keamanannya, ya tentu saja kita harus kita tutup sehingga tidak terjadi blowout gitu. Bagaimana caranya? Ya. Kemudian kalau ya ini contoh, terutama dinamit ini juga menyebabkan kerusakan lingkungan. Ini juga nggak hati-hati, jadi bisa diprotes masyarakat. Jadi kalau yang bagus kan memang harus ditempatkan pada kedalaman yang cukup sehingga tidak blow out gitu. Misalnya itu kan cara pencegahan. Jadi harus ada cara pencegahan. Kalau memang tanahnya termasuk ya dinamitnya jangan besar. Ya. Jadi harus itu. Nah, ini juga nanti ada tentu saja dampak-dampaknya juga. Ya. Nah, ini saya kira ini juga kegiatan yang ini adalah bagian dari kegiatan peledakan dinamit ya, bagian shooternya. Ya. Nah, ini semua nanti Anda harus bisa paham gitu ya. Jadi kegiatannya itu ada yang ini masih tahap, artinya di sini adalah hanya satu kegiatan yang sudah apa namanya itu yang sudah siap ini kan. Jadi pertama tadi ngebor dulu, ngebor itu juga di situ pasti ada hal-hal yang harus dikaitkan dengan ketiga L kan. Nah, setelah itu dinamit dimasukkan. Setelah dinamit dimasukkan, kemudian diledakkan gitu kan, seperti itu. Nah tadi pasca ledakan apa yang harus dilakukan? Ini adalah untuk recordingnya ya. Seperti itu. Nah nanti beda lagi. Kalau kegiatan itu di apa namanya daerah transisi di situ. Ya, di situ ada darat dan laut. Nah ini juga ada tingkatan kesulitan. Sedikit dan tadi saya katakan kadang-kadang di bagian sini itu nanti banyak kegiatan. Itu banyak ya kegiatan perikanan atau juga ya seperti itu kan. Nah itu juga menjadi hal yang harus diperhatikan ya, sehingga jangan sampai merusak lingkungan yang sudah ada. Ini yang mirip ya. Jadi ini juga pengeboran. Nah itu juga nanti ada langkah-langkahnya. Itu tadi saya katakan harus pakai topi, harus pakai sepatu boot. Nah, ini kan menyangkutkan kalau ini
ada besi jatuh ke sini, nah itu kan bisa mencelakakan. Nah itu yang menyangkut safety tadi kan. Ya, termasuk juga ini kan bisa kejepit atau apa. Nah ini dinamit juga lebih parah lagi nih ya. Nah ini top. Ini kode baju ini punya arti ini bagian tersendiri ya. Yang paling berbahaya kan ini ya yang mengelola dinamit ini ya. Jadi nanti juga menyangkut apa hal yang diperhatikan tadi ya, harus ada ya, nanti bagian drilling ada, bagian ledakan ada gitu kan. Dan juga ini juga nanti menyangkut lingkungan ya. Tadi saya jelaskan. Nah, ini yang menyangkut lingkungan tadi. Harus diperhatikan ya. Nah, kalau di situ ya survei seismik itu akan melewati berbagai keadaan lingkungan gitu ya. Ada sawah, ada dan sebagainya. Sehingga nah ini juga nanti menyangkut perizinan ya. Nanti harus ada ganti rugi dan sebagainya. Jadi ada aspek lingkungan, ya, ada aspek berkaitannya dengan masalah perizinan dan sebagainya. Ya, tentu saja ya pasti ya nggak bisa menghindari gitu. Harus melewati itu. Nah, ujungnya paling ganti rugi kan gitu. Tapi ada beberapa tempat kadang-kadang ya usaha itu orang kadang-kadang tidak mengizinkan yang bisa terjadi. Ya, saya kira masih kegiatan yang mirip ya tadi. Ini kondisi medan yang berbeda. Ya, jadi adalah tadi menyangkut apa namanya merintis membuat pekerjaan topografi dan sebagainya. Jadi tadi saya katakan kalau pekerjaan seismik itu menyangkut kegiatan yang menggunakan tenaga yang sangat besar gitu ya, tenaga yang sangat banyak dan juga pada lingkungan yang berbeda-beda ini. Coba ini ya, ini kalau Anda masih ke hutan-hutan Kalimantan, Sulawesi, ataupun Papua gitu ya, Anda harus ini membuat ini nanti menyangkut lingkungan gitu ya. Ini keamanan juga. Di sini kan bisa jangan ada buaya, gimana mengantisipasi kan gitu. Ini yang menyangkut safety, harus aman tadi kan. Tadi ada hutan, ada buaya, ada ular, ada apa namanya, malaria ya. Bisa terjadi kan daerah rawa-rawa begini. Nah tentu saja kan ini dipersiapkan tentu saja, tidak perlu takut ya. Jadi nanti itu ada kemudian juga nanti ada orang-orang yang bisa menangani itu. Yang penting itu harus mempersiapkan ya. Jangan sembrono aja gitu ya. Jangan sembarangan masuk sana sini tapi nanti jadi membahayakan ya. Jadi mungkin banyak ular masih ya kalau dimasukin masih buaya. Nah biasanya juga kita memerlukan tenaga setempat lah untuk bisa bagaimana cara kita masih menjaga keamanan di lingkungan. Nah ini juga tadi ya, ini berkaitan dengan untuk peledakan, tempat-tempat peledakan itu dijaga aman oleh polisi supaya nanti tidak terjadi ledakan. Nah, demikian orang buat puntung rokok itu kan bisa kebakar. Nah itu termasuk tadi safety itu. Kadang-kadang ini saya pernah mengalami ini ya, jadi kebakaran pada survei seismik itu terjadi kebakaran. Kalau seismiknya saya tidak menyebabkan kebakaran, tetapi tenaganya itu buang rokok. Nah, berarti apa? Ya kita harus buat aturan. Ya. Jangan sampai orang membuang rokok itu sembarangan. Jangan disalahkan seismiknya kan. Padahal enggak. Dinamit kan, apa namanya, dinamit diledakan di bawah gitu. Dan biasanya kalau urusan dinamit itu sangat ketat, prosedurnya itu luar biasa ketat. Ya. Dari apa membawa dari tempat pabrik ya sampai tempat di mana kita melakukan pengukuran aja sudah ada prosedurnya gitu. Terus kemudian ditempatkan di suatu daerah itu juga ada syarat. Nah, itu juga hal-hal yang harus dilihat. Memang paling berat itu di seismik kalau kaitannya dengan HSE ya. Kalau yang lain mungkin tidak terlalu ya. Tapi kondisi-kondisi gini ya pastilah kalau apa namanya selalu kita temukan ya nanti Anda mau survei mineral, survei kan biasanya juga tempatnya bisa di mana saja kan. Nah ini ya, ini untuk penyimpanan dinamit ya. Ini saya kira juga kerja khusus jauh dari
apa namanya lingkungan atau tempat atau kampung ya penduduk ini saya kira juga hal-hal yang namanya itu harus diperhatikan. Jadi ini safety termasuk safety ya. Dan sampai intinya kalau sampai meledak itu bisa mengenai penduduk setempat. Nah, makanya nanti harus ada syarat itu, nanti harus berapa meter dari kampung, kemudian juga cara menaruh dinamiknya sendiri kayak apa ya. Itu adalah kaitannya dengan masalah HSE ya. Ini adalah menyangkut safety. Ya. Nah, tapi juga biasanya juga ini hal yang sebelumnya dalam desain itu harus benar. Nanti jangan sampai kelebihan juga. Karena itu harus habis ya. Dinamit itu harus habis. Kalau nggak habis itu bisa digunakan yang berbahaya. Gitu. Itu geofisika yang nanti Anda bisa memperkirakan berapa dinamit yang diperlukan. Kalau kelebihannya nggak banyak sih diledakkan masalah, tapi kalau jumlahnya besar itu akan juga merepotkan seperti itu. Nah ini saya kira tadi yang sudah disinggung ya kaitannya dengan seismik, ini kaitannya dengan hal yang mungkin terjadi ya dalam kegiatan itu ini biasa lah. Cedera tangan kaki ini kaitannya juga. Tadi kan ada terbayang kan bagaimana kita membuat lubang sumur tadi kan itu menyangkut mesin bor kan. Oh, itu bisa terjadi. Nah hal yang begitu pasti disiapkan apa yang mesti dilakukan di situ. Dan biasanya kalau pekerjaan besar seperti ini biasanya ada dokter. Itu ada dokter. Tapi kalau hanya ada survei gravity di sana ya itu mungkin nggak perlu. Tapi paling tidak ya Anda nanti harus siap obat merah ya apa itu harus punya. Nah ini yang juga bisa sering terjadi ya lalu lintas ini saya kira harus disiapkan. Nah ini juga biasa tadi kan satu dari bridging buat jembatan seperti ini bisa aja kan bisa jatuh apa gitu ya yang tentunya menyangkut kesehatan gitu. Nah ini ya yang sering terjadi itu ya ada buaya kalau ada survei di daerah di Papua Barat sana itu masih banyak gitu, apa namanya kaitannya dengan ini binatang-binatang buas. Nah caranya gimana ya harus diantisipasi. Antisipasinya gimana? Ya misalnya Anda juga harus mengajak orang-orang setempat sehingga dia akan tahu kira-kira di mana saja yang ada dan juga mungkin juga ada pawang kadang-kadang ada juga itu ya walaupun kita apa namanya ya yang penting kalau memang itu nanti akan membantu ya kita pakai aja tapi juga kalau dari kita ya harus siapkan kaitannya dengan masalah obat yang mungkin bisa apa namanya bisa mengobati ini gitu ya syukur ada dokter di situ tapi kalau tadi kembali kepada pekerjaan kita itu Anda sebagai geofisika hanya untuk ukur gravity magnetik ya paling obat-obat apa yang mesti harus digunakan. Nah, jadi tergantung levelnya. Tapi ini yang tadi seismik itu standar paling komplit di situ ya. Penyakit juga biasa terjadi kan dari kulit, perut dan ini obat aja disiapkan. Nanti kalau Anda sebagai main proyek, ada kerjaan gravity, Anda disuruh melakukan survei. Jangan lupa itu kegiatan dengan 3L itu ya, termasuk kegiatan dengan kesehatan tadi ya, kesehatan keamanan lingkungan. Nah tadi jadi kemungkinan penyakit itu bisa aja timbul ya pada waktu kita melakukan kegiatan di ya, tiba-tiba terjadi. Nah ini saya kira beberapa hal yang saya kira mungkin nanti Anda akan mendalami lagi nanti kalau ada bekerja di suatu tempat yang jelas P3L ini akan ada, tapi paling tidak dari target kuliah ini saya akan ini tadi menjelaskan berapa komponen apa saja yang diperlukan dan Anda siapkan ya. Ya siapa tahu Anda survei geotermal yang mungkin menengah lah itu ya. Itu kira-kira apa bakalan apa yang mungkin mencelakakan, ya, lingkungannya seperti apa. Ya ini saya kira Anda sudah bisa menyiapkan dari itu. Nah tentu saja nanti kalau tadi saya katakan perusahaan besar yang punya standar yang sudah baku dan di situ Anda tinggal mempelajari dan mensosialisasikan. Ya itu. Nah saya kira waktunya sudah habis nih. Sudah kalau takutnya nanti ada kuliah
Jadi ini ya materi kuliah dan juga tugas itu nanti saya siapkan dulu, terus nanti namanya bentar, ada WA. Sorry. Ya oke nanti apa namanya saya koordinasikan dengan Bu Silvi. Nanti Bu Silvi yang akan membagikan karena saya nggak punya grup Anda ya, grup WA-nya saya nggak punya. Nah, saya kira untuk bagian saya kuliahnya ini saja. Jadi intinya kuliah saya itu adalah untuk bisa memberikan gambaran bagaimana apa kegiatan manajemen yang harus dilakukan kaitannya dengan kegiatan eksplorasi ya. Dan ini dilihat dari aspek geofisika ya. Tentu saja ini sangat limited, tapi paling tidak bisa memberikan gambaran real Anda kalau Anda melakukan kegiatan eksplorasi ya. Jadi dimulai dari technical, desain, akuisisi, nah sampai tahu pada kegiatan jadi bagaimana memanage kegiatan di lapangan sampai hasil akhir ya. Jadi itu yang harapan saya lebih bisa memberikan gambaran real. Karena yang saya kerjakan itu real ini ya, hal yang dilakukan real di lapangan ya. Bukan teori tapi real, betul-betul ini adalah kaitannya dengan manajemen proyek. Oke, terima kasih itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti akan diteruskan dengan Silvi ya untuk kuliah-kuliah berikutnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu ya nanti untuk kuliah-kuliah yang lain. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Oke. Saya keluar ya. Silakan kalau ini ada Bu Silvi nggak ada ya? Bu Silvi ada? Oh, nggak ada. Oke, nanti saya berkoordinasi aja. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.